Hai kawan Catra, gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik ya. Aku Harinda. Hari ini mau sharing nih ke kawan Catra tentang tata cara atau tutorial pembuatan bukti potong PPh pasal 23 atau 26 di fitur eBookPot dan pelaporannya di fitur DJP Online. Penasaran kan? Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng agar kawan Catra selalu update informasi dari kami. Happy watching! Masuk ke website djponline.go.id, lalu masukkan NPWP dan password yang sudah terdaftar, serta masukkan juga kode keamanan yang tertera pada layar. Setelah berhasil login, akan muncul beberapa fitur di halaman awal seperti informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Untuk membuat bukti potong pada fitur eBookPot, kawan Catra klik menu lapor, dan akan muncul menu e-filing dan e-form. Kawan Catra pilih menu e-form. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, kawan Catra pilih menu eBookPot pada pilihan menu di pojok kanan atas. Muncul tampilan seperti ini. Sebelum membuat bukti pemotongan, kawan Catra harus memastikan telah melakukan pengisian nama wajib pajak penanda tangan bukti potong. Dengan pilih menu pengaturan, kemudian pilih penanda tanganan. Kemudian, kawan Catra dapat mengisikan data diri sesuai dengan identitas atau NPWP penanda tangan bukti potong. Jangan lupa untuk memberi tanda status aktif pada wajib pajak yang dipilih sebelum melakukan penyimpanan. Berikutnya, untuk membuat bukti potong PPh pasal 23, kawan Catra dapat memilih menu bukti pemotongan, kemudian pilih pasal 23, daftar BP 23. Selanjutnya, kawan Catra klik menu buat baru pada bagian pojok kanan atas. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti ini. Isilah data identitas wajib pajak yang dipotong. Tahun pajak diisi dengan tahun sesuai dengan tahun bukti potong yang dibuat. Masa pajak diisikan sesuai dengan masa pajak saat dibuatnya bukti potong. Identitas. Kawan Catra dapat memilih apakah identitas dari wajib pajak yang dipotong berupa NPWP atau hanya NIK saja. NPWP, pada bagian ini silakan mengisi NPWP dari wajib pajak yang dipotong. Kemudian isikan nama dari wajib pajak yang dipotong sesuai dengan NPWP dan alamat dari wajib pajak yang dipotong sesuai dengan NPWP. Setelah mengisi bagian identitas wajib pajak yang dipotong, selanjutnya isilah data dokumen yang menjadi dasar pemotongan. Kawan Catra klik menu tambah, kemudian pilih nama dokumen yang menjadi dasar pemotongan. Apakah berdasarkan invoice, faktur pajak, bukti pembayaran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kita ambil contoh dokumennya adalah invoice ya kawan Catra. Pada bagian nomor dokumen, silakan kawan Catra mengisi sesuai dengan nomor yang tertera pada invoice yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Dan isikan tanggal juga sesuai dengan yang tertera pada invoice. Jika sudah terisi seluruh bagian, klik simpan. Kemudian, pada bagian bawah, kawan Catra dapat memilih bagian tanpa fasilitas. Selanjutnya, isilah data pajak penghasilan yang dipotong. Pada bagian kode objek bacak, kawan Catra bisa memilih sesuai dengan objek pajak yang dipotong. Dalam hal ini,
Misalkan kita memotong atas jasa sedot septic tank. Kemudian, isikan nominal peredaran bruto Kawan Catra dalam satu masa pajak. Tarifnya bervariatif, ada yang 2% dan ada yang 15%. Karena kali ini kita berbicara tentang jasa, maka sesuai dengan objek pajak yang dipotong adalah jasa sedot septic tank akan dikenakan tarif 2%. Jika Kawan Catra memiliki NPWP, jika belum, tarifnya akan menjadi 4%. Step selanjutnya adalah mengisi identitas pemotongan pajak. Pada bagian bertindak sebagai, Kawan Catra dapat memilih salah satunya apakah identitas pemotong bertindak sebagai kuasa atau wajib pajak atau wakil wajib pajak. Lalu, isikan nama terang yang bertanda tangan pada bukti potong. Dan jangan lupa untuk memberikan tanda pada pernyataan yang telah tersedia sebelum melakukan penyimpanan. Klik menu simpan, lalu akan muncul dialog box sebagai berikut. Kawan Catra pilih OK. Masih pada tampilan halaman DJP online seperti berikut. Untuk membuat bukti potong PPh pasal 26, Kawan Catra dapat memilih menu bukti pemotongan, kemudian pilih pasal 26, daftar BP 26. Selanjutnya, Kawan Catra klik menu buat baru pada bagian pojok kanan atas. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Langkah-langkah perekaman bukti potong PPh pasal 26 sama dengan perekaman bukti potong PPh pasal 23. Selanjutnya, pada saat pengisian data dokumen referensi, Kawan Catra klik menu tambah. Kemudian, pilih nama dokumen yang menjadi dasar pemotongan. Apakah berdasarkan invoice, faktur pajak, bukti pembayaran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kita ambil contoh dokumennya adalah invoice ya Kawan Catra. Pada bagian nomor dokumen, silakan Kawan Catra mengisi sesuai dengan nomor yang tertera pada invoice yang digunakan sebagai dasar perhitungan dan isikan tanggal sesuai dengan yang tertera pada invoice. Jika sudah terisi seluruh bagian, klik simpan. Kemudian, pada bagian bawah, Kawan Catra jangan lupa memberi penandaan pada perlakuan pajaknya. Khusus P3B, wajib pajak menyertakan dokumen terkait melalui menu unggah dokumen pendukung. Selanjutnya, isilah data pajak penghasilan yang dipotong. Pada bagian objek pajak, Kawan Catra bisa memilih sesuai dengan objek pajak yang dipotong. Dalam hal ini, misalkan kita memotong atas royalti, kemudian isikan nominal peredaran bruto Kawan Catra dalam satu masa pajak. Pada bagian tarif, akan muncul secara otomatis sesuai dengan objek pajak yang Kawan Catra pilih. Setelah itu, klik hitung untuk memastikan penghitungan pajak otomatis. Jangan lupa untuk memberi tanda pada pernyataan yang telah disediakan sebelum melakukan penyimpanan. Untuk merekam bukti potong dalam jumlah banyak, Kawan Catra dapat memanfaatkan fasilitas impor Excel. Caranya, Kawan Catra dapat memilih menu bukti pemotongan, kemudian pilih impor Excel. Setelah muncul tampilan seperti ini, Kawan Catra dapat mengunggah data bukti potong pada file Excel dengan format yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya, untuk keperluan pencetakan bukti potong, Kawan Catra dapat memilih menu bukti pemotongan, kemudian pilih daftar BP23 atau daftar BP26. Kemudian, pilih tombol lihat pada bukti potong yang ingin Kawan Catra cetak. Kawan Catra dapat langsung mencetak bukti potong atau menyimpannya terlebih dahulu dalam format PDF.
Lalu, bagaimana bentuk atau format Excel yang akan diimpor ke EBUPOT? Berikut ini adalah format dari Excel-nya ya kawan Catra. Terdapat 7 sheet pada kertas kerja Excel ini. Pada sheet yang berwarna hijau, yaitu referensi jenis dokumen referensi, referensi daftar kode negara, dan referensi daftar kode bukti potong. Merupakan rangkuman dari daftar kode negara, dokumen referensi, dan kode bukti potong untuk memudahkan kawan Catra dalam mengisi setiap bagian pada kolom Excel yang tersedia. Pada sheet dasar pemotongan, kawan Catra harus cukup teliti dikarenakan pada sheet ini, dasar pemotongan PPh pasal 23 dan 26 digabung menjadi satu. Di sheet ini, kita menginput dokumen referensi, contohnya berupa invoice dan bukti pembayaran lainnya. Untuk format pengisian data di sheet ini adalah sebagai berikut. Jenis pajak adalah 23 atau 26. Kemudian jenis dokumen, kawan Catra silakan memilih kode sesuai dengan referensi jenis dokumen pada sheet berikut ini. Nomor dan tanggal dokumen disesuaikan dengan invoice yang dijadikan dasar pemotongan. Kawan Catra pastikan ya agar format nama file Excel yang akan diimpor ke EBUPOT yaitu 15 digit NPWP kawan Catra .xls. Petunjuk pelaporan SPT masa PPh 23 atau 26 dengan aplikasi EBUPOT. Sebelum melaporkan SPT masa, kawan Catra harus melakukan posting data bukti potong yang telah dibuat. Pilih tahun pajak dan masa pajak untuk menampilkan bukti potong yang telah dibuat untuk diposting. Bila sudah siap, tekan tombol posting. Maka, SPT masa kawan Catra telah berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk melengkapinya, kawan Catra dapat memilih menu SPT masa PPh, kemudian pilih penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Kemudian, tekan tombol lengkapi pada SPT masa yang ingin dilihat. Selanjutnya, akan muncul dialog box untuk konfirmasi kawan Catra apakah akan melengkapi data SPT. Kemudian, kawan Catra pilih tombol OK. Untuk SPT masa dengan status kurang bayar, kawan Catra harus melengkapi dengan bukti penyetoran pajaknya. Untuk SPT masa dengan status kurang bayar, kawan Catra harus melengkapi dengan bukti penyetoran pajaknya. Kawan Catra pilih menu SPT masa PPh, kemudian pilih perekaman bukti penyetoran. Lalu pilih tahun dan masa pajak untuk menampilkan PPh yang telah dipotong. Dan wajib untuk disetorkan. Pastikan PPh tersebut telah disetorkan ke kas negara. Selanjutnya, pilih menu input bukti setor. Lalu, pilih surat setoran pajak. Untuk jenis bukti penyetorannya, lalu pada kolom nomor bukti penyetoran, kawan Catra dapat mengisikan atau menginput NTPN yang tertera pada bukti pembayaran ke kas negara. Dan pilih tahun pajak sesuai dengan tahun penyetoran pajak. Jika sudah, klik tombol simpan. Setelah itu, lengkapi data bukti penyetorannya. Pilih kembali menu SPT masa PPh, lalu pilih penyiapan SPT pasal 23 atau 26.
kemudian klik tombol lengkapi. Setelah bukti penyetoran diinput, maka akan ditambahkan ke SPT massa pada kolom daftar bukti penyetoran. Isilah data penandatangan SPT. Maka, SPT massa PPh pasal 23 atau 26 Kawan Catra sudah siap untuk disimpan secara elektronik. Tekan tombol simpan, kemudian akan muncul dialog box dan Kawan Catra tekan tombol OK. Pastikan SPT Kawan Catra sudah benar sebelum menekan tombol kirim. Setelah SPT terkirim, Kawan Catra akan menerima email tanda terima sebagai bukti penerimaan SPT yang sah. Pastikan SPT Kawan Catra sudah benar sebelum menekan tombol kirim. Kemudian akan tampil pada layar Kawan Catra seperti berikut. Pastikan kembali tampilan pada layar Kawan Catra telah benar sesuai dengan SPT yang Kawan Catra buat. Jika sudah benar, tekan tombol kirim. Kemudian, masukkan sertifikat elektronik Kawan Catra dan pasparasenya. Lalu, tekan OK. Setelah SPT terkirim, Kawan Catra akan menerima email tanda terima sebagai bukti penerimaan SPT yang sah. Segitu dulu ya, video singkat sharing dari Harinda tentang tata cara atau tutorial pembuatan bukti potong PPh pasal 23 di fitur eBupot, dari mulai membuat bukti potong sampai pelaporannya. Jika Kawan Catra masih memiliki pertanyaan, dapat menulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng agar Kawan Catra selalu update informasi dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam maju untuk kita semua.